ya, nggak yang tebel gitu ya, cuma tipis, cuma mudah-mudahan lebar sih. 12.05 berangkat dari Terminal Daerah Bima. Oh boleh, terima kasih. Wah dikasih lagi. Sampai di bawah. Seperti Praja, nasi nila goreng, malam. Dia nggak sentrum. Sentrum gede. Oh saya dongku ya, agak kiri. Gitu. Makannya jam 1 ya, jam 1 kita. Ayamnya ini paha, terus ada lalapan, dan ininya teh hangat. Cocoknya sebenarnya hangat-hangat sih. Ini kayaknya kita persiapan untuk berangkat deh, sleeper busnya. Jadi ini tadi di sini sudah kencana eksekutif, makanya di sini di gedung ini ya, di gedung ini nih, gedung yang ini. Kalau kita yang di gedung sini, sama-sama rumah makan Rini 2, cuma beda gedungnya aja. Let's go. Kita persiapan untuk berangkat tuh cuy. .137 kita berangkat dari rumah makan Rini 2 yang ada di Sumbawa Besar. Jadi rumah makannya itu di depan terminal Sumbawa Besar ya tadi ternyata. Dan ini kita persiapan menuju ke Pelabuhan Pototano untuk menyeberang ke Pelabuhan Kayangan. Jadi perjalanan dari Bima ke Mataram kan memang harus 1 kali penyeberangan selat. Dan dari sini kayaknya mungkin sekitar 2 jaman lagi deh menuju ke Pelabuhan Pototano. Enjoy. Jadi teman-teman, tadi gue udah melakukan servis makan di makan Rini 2. Itu gue pakai penyetan ya, nasi ayam lalapan, dan itu salah satu yang enak ya. Gue bingung, servis makan di sini tuh ternyata enak-enak karena tadi juga ayamnya masih panas, tempenya masih panas, dan masih dapat sayur juga. Jadi cocok lah itu menu makannya tadi sleeper. Jadi benar-benar menghargai penumpang sleeper yang bayarnya beda dengan yang eksekutif. Jadi kita makannya benar-benar nikmat gitu. Dan minumnya juga es teh kan, nggak cuma yang aqua gelas air putih gitu. Itu sih. Terus pelayan rumah makannya juga di sleeper lumayan oke. Tapi ini yang mengganjal di gue jujur ya, di sleeper bus ini gue nggak terlalu merasa nyaman. Gue juga bingung apa yang salah dari gue. Ini di belakang gue nih kayak di sini ya, di seatnya itu kayak di lehernya kayak kurang enak kalau buat gue ya. Jadi gue tidur tadi, cuma kayak beda aja gitu. Biasanya gue yang sepules itu dan bangun enak-enak aja. Dan sebenarnya sleeper bus di jalur sini tuh ya begitulah. Jadi jalurnya kan begini ya. Memang better sih pakai sabuk pengaman biar lu nggak goyang-goyang. Itu sih saran kalau misalnya lu di perjalanan Bima Mataram atau Mataram Bima gitu. So kita tinggal menikmati perjalanan, kayak enaknya tidur lagi sampai ke Pelabuhan Pototano. Pelabuhan Kayangan, nyantri kapal. .437 persiapan untuk naik ke atas kapal. Jam 4.41 ini gue baru bangun. Jujur gue pulas banget. Ini kita persiapan untuk masuk ke kapal. Si sleeper bus sudah kencana, gue pulas, gue tidur. Jujur, wah gila, enak banget cuy tidur cuy. Tadi itu sebenarnya nyampe sini kita 3:30 ya kalau nggak salah ya. 3:30, terus ini jam 4.41 kita persiapan untuk masuk kapal bareng sama Tiara Mas kayaknya. Tiara Mas yang biasa
Terus sama ada bis-bis lain juga, itu ada Rasa Sayang dan Langsung Indah yang lagi antri kapal juga. Jadi bener-bener gue puas banget. Para penumpang dipersilakan untuk jalan menuju ke sana, ke kapalnya. Jadi kita semua harus turun. Ini pada jalan kaki nih menuju ke kapalnya. Dan ini kita di dermaga 2 ya. Ini bener-bener bikin pulas banget gua, sumpah. Ya teman-teman, ini kita persiapan untuk jalan kaki menuju ke dermaga. Jadi kita udah ada jalanan khususnya untuk para penumpang lewat sini, masuk menuju ke kapalnya. Nah sementara bisnya nanti akan lewat di sebelah. Kita ini akan naik kapal ALP ya? Bukan ya? Jadi itu nyebrangnya pas pagi, mudah-mudahan kita bisa dapat sunrise kan. So ya. Masuk kapal. Nah ini banyak nih, ada 4 bis kapalnya lumayan cukup gede. Ada Surya Kencana yang super eksekutif, Like Rest, Langsung Indah Fuller, Sleeper, dan si Tiara Mas. Jadi di sini masih ada space lagi di tengah, mungkin buat truk atau mobil-mobil pribadi ya. Jadi termasuk gede sih kapalnya. Yuk. KMP Trimas Elusa. Nah ini seatnya lumayan bagus nih di sini nih. Ada lesehannya juga di sini. Ayo sini aja. Tadi mangkat. Hah? Tadi mangkat. Iya. Bagus juga kapal ya. Telur puyuh. Trimas Elusa. Persiapan. Ternyata di sini ada ruangan berlesehan gitu nih, untuk 3 orang atas, 3 orang bawah. Jadi full rebahan, full lesehan. Kalau ini kamar BK, jadi ya ini kamarnya AC lah, tapi ini kamarnya full AC. Seberangan dari Kota Tanah Pekayangan, kapal Trimas Elsa. Udah penuh banget ini. Jualan es krim juga cuy, 15.000. Kita persiapan sandar di pelabuhan Kayangan. Nah ini tuh view-nya cakep banget ya. Ada Rinjani di sana dan itu ada hotel. Nggak tahu nih hotel apa. Hotelnya cakep loh. View Rinjani sama laut.
Iya, cakep itu. Nah ini kita persiapan sandar di Pelabuhan Kayangan. Dari sini kita perjalanan mungkin sekitar 1-2 jam menuju ke Terminal Mandalika Mataram. Kita persiapan sandar. Turun dari sini banyak bis-bis ya, Tiara Mas. Ini ada Dunia Mas, Surya Kencana, dan ini kita menuju ke depan. Ini bis yang gue naikin. ke bisnya. Mandang neng ngarep ya. Aku white loh tadi Ki ngambilnya nggak apa-apa ya. Wah ini pada berkumpul sambil nungguin para penumpangnya masing-masing ini cuy. Rame nih, jadi kita memang barengan sih tadi. Bareng kita sama si Tronton. Oh kayaknya Pak Tesi lagi gantian bawa. Ayo. Balik, wah udah dirapin lagi. Sip, kita dirapin lagi nih cuy pas kita balik. Oke. Kita udah sandar di Lombok. Masih bersama Pak Botak coba. Speech dulu. Dan Pak siapa Pak? Mas Haripudin. Siap. Dari sini ke Mandalika kira-kira berapa lama Pak? Ya, rong jam lah ya.
teh sama pramugarinya nih cuy. Tadi ditawarin kopi atau teh. Mantap. Wih, Jamri mana ini? Kan pedesaan ya? Desaan ya? Pas desa nyebar ya? Oh, Desa kopi. oh ini antar desa ya? Iya. Ular. Pisau apa ini? Taruna Jaya. Taruna kemana Pak itu Pak? Lunyuk sana. Lunyuk. Iya. Oh, ke pantai selatan ya. Oh, ke pedalaman mana ya Pak? Iya, pedalaman. Oh, pantes paketannya mantep. Oh, Jawa ya akeh kono. Pak kampung ku Jawa kabeh. Oke. Kan migrasinya kan orang Jawa akeh sing sugih tuh. Oh, Kayak Lampung, kayak Ismail. Wah, di sini tuh Damri paketannya mantap-mantap. Peraya, Lantung. Lagi doi. Wah, si Tronton. Tronton, wah, sudah beda. Para muda.
Oh, iku ya. Pesantren. Iki santren juga. Iki santren masjid, kono wis ono masjid nih. Iya. Oh, ini pesantren toh. Kita di Mas Bagi ini di Lombok Timur. Masjid Mas Bagi. Kanan ini. Ya, ono kiri Solo. Ngono kiri Solo, belah kanan ini. Oh. Lahirnya kene kabeh. Oh iya. Kayak ono akeh sing gak iso ngomong Jawa anak-anak. Ada babaya wong Jawa. Jawa. Kampungnya orang-orang Wonogiri sama Solo di sini. Mas Bagi iki ya. Kabeh gitu. Oh, saka Sembalun kabeh iku. Malu lah. Sing teko Malang yang beli kono separuh. Oh. Mamotong, Helmi. Mamotong. Pasar Pemotong. Pemotong. Ya, pasar Pamotong. Oh, motong. Ini kita menurunkan penumpang di Pasar Pauh Motong. Jalan 43 kita isi solar dulu nih. Ya teman-teman, ini kita lagi isi solar. Ini tuh isi solarnya dekat sama terminal Mandalika ya teman-teman. Jadi sebentar lagi kita udah mau sampai di terminal Mandalika. Nah, kerennya setiap penumpang itu dibangunin satu-satu sama pramugarinya. Jadi nggak yang teriak-teriak, ayo terminal, ayo udah mau sampai gitu, enggak. Tapi
setiap penumpang yang mau sampai di tujuan itu dibangunin sama mbak pramugarinya. Jadi kayak misalnya nih, tadi ada yang turun di pasar Pau Motong, itu dia nggak berteriak ayo Pau Motong, enggak, tapi dia tuh nyamperin penumpangnya yang turun di Pau Motong, dibangunin, persiapan untuk turun. Kayak kita nih, ini tuh sebenarnya masih di SPBU, tapi sebentar lagi kita udah diingetin nih, tadi udah diingetin satu-satu dibangunin, Pak, sebentar lagi kita mau masuk terminal Mandalika gitu. Keren sih, cukup oke pelayanannya dengan adanya pramugari. Jadi pramugari yang membangunkan penumpang satu-satu tanpa perlu berteriak, sudah sampai sini gitu teman-teman. So oke lah ya ini SK. Cuma ya beberapa minusnya yang gua agak nggak suka ini seatnya. Jadi gua ngerti seat ini gede, jadi saking gedenya nggak bisa ngerebah gini loh. Jadi kayak cuma begini doang nih, kayak begini doang, tapi nggak bisa begini nih. Jadi di leher gitu, di badan gitu agak kurang menurut gua ya, agak kurang nyaman malahan karena nggak bisa ngerebah full dan apa ya pokoknya begitu deh, beda. Dan selimutnya juga tipis banget jujur. Ini tuh selimutnya tipis banget, setipis itu. Mungkin bisa dikasih yang lebih tebal dan tipis dan kecil, jadi nggak yang menutup seluruh tubuh gitu loh teman-teman. So ya mudah-mudahan bisa di-upgrade lagi nih untuk selimutnya biar lebih tebal, entah bed cover atau apa, kan udah worth it, udah pantas banget gitu untuk sekelas sleeper gitu sih. So far oke, dan ini bantalnya gede banget dan gulingnya juga gede banget. Mungkin bantalnya bisa diganti yang lebih kecil aja, yang mungkin nggak memenuhi room sleepernya gitu, jadi biar kita lebih leluasa dalam bergerak. So far oke, pelayanannya oke, terus servis makannya yang gue nggak expect keren banget. Semua krunya juga enak, dan ternyata dulu pernah jadi kru di Jawa. Dan ya ini kita sebentar lagi kita turun, nanti kita lihat turunnya jam berapa. Kayaknya sebentar lagi sih turun nih. kita udah sampai di terminal Mandalika. Terminal dulu. Nah, kita masuk terminal Mandalika ya, karena kita kalau dari Bima bisa masuk terminal sini, alias bisa nurunin di terminal Mandalika Mataram. Wah, alhamdulillah jam 10 WITA cuy. Kita baru sampai nih cuy. Gokil. Siapaan turun? Wih, Dunia Mas sudah parkir aja tuh doi. Masterclass juga udah nurunin aja. Karena kita deh nyolar dulu sih. Wih, Dunia Mas. Wih, banyak banget cuy bis-bis di sini cuy. Nah, itu tuh lagi pada nurunin tuh Dunia Mas nih. SK soalnya solar dulu tadi, jadi belakangan nyampenya. Oke, let's go, kita turun, persiapan. Kak, terima kasih. Pak Botak, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap, moga lancar rezekinya. Wah, siap. Kau kok neneh nih. Wah, iso ae. Ya, matur suwun ya, Pak. Ya, terima kasih buat teman-teman udah nonton video gue ini sampai habis. Gue turun jam 10 WITA di terminal Mandalika Mataram. Jadi kalau penurunan kita bisa ya turun di dalam sini. Kalau untuk keberangkatan itu baru bisa dari depan teman-teman. Nah, jadi sepanjang perjalanan memang tadi gue banyak tidur. Sempet melek beberapa kali, maju terus ngantuk, tidur lagi, maju terus tidur lagi. Dan ya memang so far sih menurut gue cukup nyaman. Tapi memang yang mengganggu seatnya aja, kayak yang tadi gue bilang, mungkin terlalu besar dan ya memang nggak terlalu ngerebah, jadi agak kurang aja kalau di gua ya, nggak tahu untuk yang lain. So far servis makannya enak, jujur servis makan di sini tuh enak-enak, dan gua nggak expect kalau servis makannya tuh seenak ini. Dan kalau di sini itu yang gue suka, ketika lu beli sleeper lu tuh dihargai. Jadi sleeper itu bener-bener dikasih nilai plus dibanding yang kelas eksekutif, kayak event menu servis makannya, ruangan servis makannya,
Jadi bener-bener lo beli sleeper ya ada worth tersendiri untuk beli sleeper itu gitu. Nah, Surya Kencana ini adalah salah satu PO dengan penumpang yang paling banyak saat ini di rute Mataram Bima dan paling banyak kelasnya juga, baik dari non leg rest, eksekutif leg rest, sleeper bus dan grand captain gitu. So, semoga jadi rekomendasi perjalanan lo semua dan lo wajib coba perjalanan naik Surya Kencana sleeper bus ini. Karena sleeper bus di Bima Mataram sensasinya itu beda. Gimana perjalanan gue selanjutnya? Karena gue belum pulang juga dari Mataram. Habis ini gue naik apa? Tetap ikuti channel Afif Virginawan. Terima kasih udah nonton video gue ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap ikutin perjalanan gue karena ini gue mau cari makan kayaknya sama si Tito ya. Mana nih si Tito? Oke, let's go. Kita cabut dulu.